Kemudian yang pertama saya ingin dulu menanggapin soal pembangunan gedung fisik RDMP di setiap daerah. Jujur kami kaget melihat paparan Bapak tadi bahwa ada anggaran negara yang dihamburkan begitu besar untuk bagaimana membangun secara fisik gedung yang ada di desa-desa. Nah, kalau jenengan kunjungan bahkan di dapil kami di Pasuruan Probolinggo, banyak loh Pak desa-desa yang punya gudang-gudang, punya ruang-ruang kantor yang sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk itu. Lalu pertanyaannya kenapa harus capek-capek membuang anggaran negara yang hari ini sebenarnya rakyat untuk makan besok saja susah. Apalagi kalau saya hitung, jangankan 1,6 miliar dalam membangun satu gedung fisik. 1 miliar saja dikali 80.000 sudah 80 triliun duit negara yang dihamburkan untuk hal ini, Pak. Sehingga menurut kami ini sebenarnya sesuatu yang sia-sia begitu. Maka harapan kami ingin tanya sesuatu yang komprehensif. Sebenarnya dari pembangunan gedung yang ada ini untuk seluruh desa wajib dan harus dibangun 80 ribu gedung tadi, Pak, begitu. Karena sebenarnya desa juga banyak yang sudah punya gedung, punya fasilitas pergudangan yang itu menurut kami bisa dimanfaatkan ke depan begitu. Nah, kemudian juga kami sedikit kecewa kenapa tidak melibatkan desa seperti kawan kami tadi Pak Nengah. Kenapa kemudian desa yang punya BUMDes, yang mereka punya bahkan yang tidak punya BUMDes pun desa banyak sekali masyarakat desa yang punya tukang, punya orang yang menganggur. Kenapa mereka tidak dilibatkan dalam hal ini begitu? Nah, maka harapan kami kalau mereka desanya mampu untuk menangani sendiri, kenapa tidak serahkan ke desa? Kenapa harus ke orang lain begitu, Pak? Nah, ini harapan kami ke depan bisa menjadi perhatian kita bersama. Nah, kemudian juga yang kedua, Pak. Hari ini banyak sekali masyarakat terutama di kawasan lahan sawit. Mereka risau dengan adanya skema Kopdes Merah Putih yang dikelola yang akan dikelola oleh Koperasi Desa Merah Putih, yaitu soal lahan sawit, Pak. Itu betul tidak, Pak? Bahwa ada rencana dari Koperasi Desa Merah Putih akan mengelola lahan sawit yang ternyata lahan itu hari ini dikuasai oleh rakyat yang bahkan hak miliknya sudah dimiliki mereka begitu. Dan ternyata koperasi yang akan mengelola adalah koperasi di luar dari desa itu, Pak. Nah, sebenarnya apa sih, Pak, tujuan dari koperasi ini? Kenapa kemudian harus menjajah lahan-lahan sawit yang hari ini sudah dikerjakan oleh rakyat, yang rakyat sudah mendapatkan manfaat dari itu begitu. Nah, kemudian kenapa harus koperasi desa dari luar desa itu begitu? Nah, siapa yang akan menentukan koperasi desa mana saja yang akan mendapatkan lahan sawit itu, Pak? Nah, kami tidak mau ada agenda terselubung di sini, karena jangan sampai kemudian ini akan menjadi konflik agraria baru yang hari ini sudah mulai ada tanda-tanda itu seperti di Riau dan sebagainya. Maka di tempat ini kami minta klarifikasi dari Pak Menteri soal hal itu. Dan kemudian kalau itu betul, Pak, klasifikasi RDMP seperti apa yang bisa mengelola lahan sawit itu? Jangan sampai kemudian ini menimbulkan kecemburuan di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana kepala desa yang bagus-bagus bekerja keras untuk bagian membangun RDMP di daerahnya, ternyata dia tidak diberikan kesempatan oleh pemerintah untuk mengelola sawit. Begitu juga dengan rakyat yang punya sawit. Jangan kemudian mereka yang sudah bertahun-tahun di tempat itu akhirnya dirampas oleh negara dengan atas nama RDMP, diserahkan kepada RDMP yang kemudian ternyata bukan dari masyarakat situ. Kami perlu perhatian soal hal itu begitu. Kemudian Pak Menteri, bagaimana memastikan 30% dana desa yang ditahan untuk jaminan kredit KDMP, itu betul nggak, Pak? Bahwa setiap pinjaman yang dilakukan oleh RDMP itu KDMP ini itu 30%-nya adalah dana desa yang dijaminkan begitu. Nah, kami perlu klarifikasi itu. Jangan sampai kemudian dana desa ini kemudian karena di-hold, karena diblokir untuk menjadi jaminan itu kemudian menghambat pembangunan di desa begitu. Nah, termasuk ini pertanyaan lanjutan untuk bagaimana Agrinas. Nah, biaya pembangunan tadi, Pak, 1,6 miliar dari mana, Pak? Mohon dijawab dulu, izin pimpinan boleh saya tanya. Dari dana antara. Jadi bukan dari dana desa yang dipinjam melalui Himbara, tidak ya? Sebentar, Pak. Izin pimpinan boleh interaktif sedikit, pimpinan? Oke, baik, Pak. Dirut, ya. Pertanyaannya saya perjelas, Pak. Jadi dana yang dipinjam desa senilai 3 miliar per desa itu apakah sebagian dipakai untuk membangun gedung fisik dan untuk membeli mobil yang ada di paparan ini, Pak? Semua dana yang
cairkan atau yang diberikan kepada Agrinas adalah untuk membangun fasilitas fisiknya maupun sarana prasarana pendukung daripada kegiatan koperasi tersebut, Bapak. Termasuk modal usaha. Saya tidak tahu, Bapak. Kami Wah, hanya bahaya ini, Bos. Jadi kalau kemudian dana desa, pinjaman yang dilakukan pinanya adalah dana desa 30%. Sekarang bagaimana desa bisa mengambilkan duit 1,6 miliar kemudian beli mobil begini kalau kemudian usaha kita ngomong nggak usah jalan. Kita bicara saja ketika ini berjalan, berapa dia yang harus cicil untuk bagaimana bisa memenuhi dan membayar modal yang sudah dia habiskan untuk pembangunan fisik itu begitu. Nah, harapan kami ini perlu mendapat penjelasan lebih lanjut soal skema hal ini, Pak. Karena bagaimana ketika dulu kawan kami bertanya soal roadmap bisnis model, soal RDMP ini ya sampai hari ini tidak ada juga itu bisnis model yang kami minta paparannya.